Halo para pejuang PPG, mari kita bahas tentang menu sertifikat pendidik di PMM ya. Dan tugas-tugas yang akan teman-teman laksanakan di piloting tahap 2 khususnya pembelajaran mandiri di PMM. Nah, sesuai dengan lini masanya, di tanggal 29 Agustus adalah lini masa pembelajaran mandiri teman-teman mahasiswa PPG piloting tahap 2. Karena kemarin sudah di masa orientasi dan lapor diri ya, baik itu pengajuan berkas di SIM PKB maupun pengisian di LPTK-nya masing-masing. Nah, teman-teman semua, seperti piloting tahap 1, ini menunya masih sama seperti teman-teman yang kemarin, yaitu kita masuk di sertifikasi pendidik. Teman-teman tinggal masuk aja di PMM, itu baik menggunakan aplikasi maupun menggunakan browser teman-teman semua. Nah, kalau misalkan di aplikasi PMM teman-teman tidak menemukan aplikasi atau menu sertifikasi pendidik ini, silakan teman-teman semua update di Play Store-nya masing-masing. Karena biasanya kalau misalkan sertifikasi pendidik ini tidak muncul, aplikasi PMM teman-teman itu masih yang terdahulu. Jadi harus diupdate dulu ya, baru nanti teman-teman akan muncul menu sertifikasi pendidik seperti ini. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa membuka di handphone? Ternyata saya jawab PMM itu bisa dibuka di handphone dan bisa dipelajari modul-modulnya di handphone. Tapi kalau teman-teman ingin lebih puas ya dalam melihat video, kemudian melihat bacaan-bacaan, silakan menggunakan laptop saja. Nah, sekarang teman-teman semua, kalau sudah ada menu sertifikasi pendidik, silakan teman-teman klik sertifikasi pendidik ini. Biasanya nanti akan muncul biodata teman-teman semua. Kalau misalkan muncul biodata, silakan klik data sesuai ya. Ketika teman-teman sudah mengklik data sesuai, silakan teman-teman masuk di pelajari modul. Di sini ada 3 modul. Nah, supaya tidak keliru, saya akan terangkan dulu apa itu modul, apa itu unit belajar, apa itu topik atau materi ya. Yang ada di depan teman-teman semua ini namanya modul. Modul 1 adalah prinsip pengajaran dan asesmen. Ini modul 1. Modul 2 adalah pembelajaran sosial emosional. Modul 3 adalah pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Setiap modul itu memiliki unit pembelajarannya masing-masing. Seperti kita contohkan di prinsip pengajaran dan asesmen. Di sini ada 4 unit pembelajaran. Yang namanya 4 unit pembelajaran itu adalah ada 4 topik yang harus kita bahas, yang harus kita pelajari. Misalnya kita klik ya, yang prinsip pengajaran asesmen. Di sini ada 4 unit pembelajaran. Unit pembelajaran pertama namanya menerapkan prinsip understanding by design. Yang kedua adalah merancang pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah menerapkan pendekatan teaching at the right level pada pembelajaran. Yang keempat adalah menerapkan pendekatan kultur responsive teaching pada pembelajaran. Ini ada 4 unit pembelajaran. Setiap unit pembelajarannya ada JP-nya nih teman-teman. Nih 6 JP. Jadi setiap unit pembelajaran teman-teman bisa diulang-ulang kapan saja. Nah, ketika teman-teman sudah masuk di unit pembelajaran pertama, teman-teman bisa lanjut ke unit pembelajaran kedua. Contohnya adalah kita klik ya yang menerapkan understanding by design ya. Di sini centangannya masih abu teman-teman semua. Kalau centangannya abu seperti ini, berarti ini tandanya belum kita buka atau belum kita pelajari. Caranya adalah kita harus buka satu persatu. Misalkan dalam materi pertama di dalam unit pembelajaran understanding by design itu tentang materinya merancang pembelajaran berbasis pendekatan understanding by design. Nah, kita klik ya teman-teman. Di sini ada semua berkaitan dengan understanding by design. Silakan teman-teman buat bahan bacaan ini. Sedangkan di sini ada yang namanya rubrik. Nah, kalau teman-teman ingin memprint ya ini dalam satu materi ajar ini, silakan teman-teman klik aja melalui tautan berikut ini. Nah, di sini bisa teman-teman download, ngeprint dan silakan dicentang sesuai dengan rubrik yang ada di sekolah teman-teman semua. Nah, ini salah satu materi ajar di dalam sebuah unit pembelajaran di modul 1. Nah, kalau misalkan kita sudah dibuka dan kita sudah baca, ini akan berubah menjadi hijau yang tadinya abu seperti ini. Kalau misalkan keseluruhannya sudah, maka unit pembelajaran atau materi pertama ini akan menjadi hijau juga. Kalau misalkan semuanya sudah hijau.
Nah, kita tidak bisa untuk membuat cerita reflektif kalau misalkan unit pembelajarannya atau materi di atasnya itu belum. Jadi kalau materi di atasnya belum hijau semua, maka tulisan refleksi ini tidak akan bisa kita tulis atau kita ketik. Nah, pertanyaannya adalah apakah ini boleh lewat misalkan. Di yang kedua ini kita kelewat misalkan, mau yang ketiga ini boleh. Jadi tergantung teman-teman ingin mana dulu yang harus dipelajari. Tapi menurut saya silakan hierarki aja dari 1, 2, 3, 4 sampai dengan seterusnya. Nah, total semua ini adalah materi sampai ke aksi nyata bagaimana understanding by design membantu guru. Nah, di sini ada yang namanya latihan pemahaman. Jadi latihan pemahaman ini seperti yang namanya post test di setiap materi. Nanti post testnya ada di setiap materi, kemudian ada di setiap modul. Nah, ini adalah post test di setiap materi. Nanti kalau misalkan teman-teman ini sudah selesai, maka bisa menulis teks refleksi. Refleksi ini tulisnya seperti apa? Refleksi ini ditulisnya kita merefleksikan materi ajar tentang understanding by design, apa saja yang kita pelajari, kemudian ringkasan-ringkasan apa yang harus kita masukkan di tulisan refleksi ini. Nah, tulisan refleksi ini bisa kita rubah kapanpun, jadi ini di save dan nanti bisa dirubah kalau teman-teman ingin merubahnya. Misalkan daftar materi pertama sudah selesai, sudah hijau semua, silakan teman-teman masuk di merancang pembelajaran berdiferensiasi seperti ini. Terus sampai dengan modul 4. Kalau misalkan modulnya selesai semua, unit pembelajaran 4. Kalau unit pembelajarannya sudah selesai semua, maka di akhir itu ada namanya PPA umum 1, latihan pemahaman modul. Dari mana PPA ini? PPA ini singkatan dari prinsip pengajaran asesmen. Ini adalah latihan pemahaman modul atau yang disebut dengan post test modul. Kalau tadi kita ngebuka setiap unit pembelajaran adalah post test unit pembelajaran atau materi, maka di sini adalah post test modul seperti itu. Baru ketika semuanya sudah selesai dari 1 sampai dengan 4 sudah hijau, maka teman-teman bisa kebuka PPA-nya. Boleh dimulai dari 1, 2, dan 3. Ini nanti gemboknya bisa terbuka ya dan hijau kalau teman-teman sudah melakukan pelatihan pemahaman modul ini. Nah, teman-teman semua, kalau step ini sudah selesai dari unit pembelajaran 1, 2, 3, dan 4 sudah hijau, post test juga sudah hijau semua ininya checklistannya, maka teman-teman akan masuk di jurnal pembelajaran. Jurnal pembelajaran ini adalah tagihan setiap modul ajar. Modul ajar di PPA, prinsip pengajaran dan asesmen, itu memuat 1 unit jurnal. Di dalam 1 unit jurnal ini kita bisa klik kalau misalkan sudah selesai semua, baik itu unit pembelajaran 1 sampai dengan 4 maupun post test. Nah, ini baru bisa klik dan kita bisa buka apa yang diinginkan tugasnya. Selalu ingat ya teman-teman, setiap jurnal pembelajaran di dalam modul 1, modul 2, modul 3 itu berbeda-beda. Misalkan di dalam modul 1 tentang prinsip pengajaran dan asesmen, itu jurnalnya seperti apa? Misalkan saya buat seperti ini ya, saya buka dulu. Nah, ini adalah salah satu jurnal pembelajaran prinsip pengajaran dan asesmen. Apa pilihan satu aksi nyata terbaik di dalam versi Anda dan diunggah di dalam jurnal pembelajaran? Ketentuan yang menyertakan dokumen aksi nyata, menyertakan rancangan pembelajaran yang dipilih, mau understanding by design, mau pembelajaran berdiferensiasi, atau yang lainnya. Jadi pilihnya cuma 1, menyertakan 1 aksi nyata. Kedua adalah teman-teman di situ buat rancangan salah satu topiknya atau unit pembelajarannya, mau understanding by design atau pembelajaran berdiferensiasi atau yang lainnya. Ini kan ada 4 ya, yang tadi saya sudah terangkan. Kemudian yang kedua adalah buat refleksi. Kemudian terakhir adalah umpan balik dari rekan sejawat, ini berarti guru. Nah, ini dibuat satu kesatuan dan semua dokumennya dalam satu file. Silakan menggunakan Microsoft Word boleh, kalau misalkan teman-teman tidak bisa untuk aplikasi yang lainnya. Dan diberikan cover yang jelas sehingga teman-teman bisa terupload dan langsung hijau seperti alumni kami. Nah, kalau sudah hijau seperti ini, teman-teman pasti nanti akan masuk di modul berikutnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ketika kita sudah melakukan pembelajaran modul 1 tentang prinsip pengajaran asesmen,
kemudian kita juga sudah upload tagihan jurnalnya, maka teman-teman akan lanjut ke pembelajaran sosial emosional. Kalau misalkan pertanyaannya ini belum hijau, sedang menunggu validasi, biarkan saja. Karena menunggu validasinya cukup lumayan lama. Jadi silakan ditinggalkan saja, yang penting sudah upload jurnalnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian pembelajaran yang kedua, pembelajaran sosial emosional, kita buka. Di sini ada 3 unit pembelajaran. Di sini ada pembelajaran sosial emosional itu mengapa penting, kemudian pembelajaran sosial emosional itu bagaimana menerapkannya. Ada 3 unit pembelajaran. Ini harus terbuka hijau dan post testnya pun harus terbuka hijau, baru kita akan masuk di pembelajaran sosial emosional. Di ketentuan jurnal pembelajaran sosial emosional pun berbeda-beda. Ada yang menceritakan refleksi dulu, baru umpan balik ada. Nah, ini nanti sesuaikan dengan ketentuan yang ada di sosial emosionalnya. Nah, pertanyaannya, kalau kita mau mendownload semua modul di dalam satu unit pembelajaran itu gimana? Teman-teman tinggal klik aja pengayaan ke sini. Nah, di sini adalah modul utuh. Setiap modul ada pengayaan dan klik aja modul utuh seperti ini. Nanti di situ akan keluar PDF dari keseluruhan modul tersebut. Misalkan ini buku ajar mata kuliahnya pembelajaran sosial emosional. Berarti ini semua dari 3 unit pembelajaran itu semuanya ada di sini. Nah, ini pun ada kunci jawabannya untuk latihan pemahaman topik 1, 2, dan 3. Nah, kita lihat lagi teman-teman di keterangan selanjutnya ya. Ini udah selesai semua hijau, maka jurnal pembelajaran tagihannya diupload juga sesuai dengan ketentuannya. Nah, teman-teman semua, ketika sudah selesai, ini ada yang namanya modul terakhir, namanya pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Di sini cuma ada 2 unit pembelajaran, cuma ada keragaman peserta didik dan pendidikan inklusif. Silakan seperti tahap sebelumnya, diklik saja, kemudian buat ini hijau, kemudian tulis cerita reflektifnya. Nanti di akhirnya ada sama teman-teman post test PPABK. Nah, namanya pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Boleh nanti tinggal dari 1 sampai dengan 3 di post test. Nah, pertanyaan adalah apakah post test ini mempengaruhi kelulusan, Mas? Nah, post test ini tidak mempengaruhi kelulusan siapapun. Post test ini bisa dikerjakan berulang-ulang kali dari pertama sampai terakhir, mau sampai kapanpun silakan. Maksimalnya adalah teman-teman mendapatkan poin tinggi. Kalau sudah poin tinggi boleh diulang lagi, boleh tidak. Silakan teman-teman mau 2, 3, 4, 5, 7 kali pun boleh diulang-ulang, dan ini tidak berkaitan dengan kelulusan mahasiswa UKP PPG. Karena kalau misalkan teman-teman bertanya apa standarisasi kita lulus PPG, maka teman-teman akan ditentukan di UKP PPG, yaitu di UKIN dan UTBK. Jadi di sini teman-teman wajib untuk belajar sampai akhir supaya tahu dan hafal. Nanti ketika UTBK dan UKP PPG-nya atau di UKIN-nya, teman-teman bisa lancar membuat modul ajar, video pembelajaran, dan menyelesaikan ujian tulis. Nah, untuk teman-teman yang jurnal pembelajarannya susah dan ingin berdiskusi, silakan teman-teman bisa chat aja admin ya. Kita membuka kelas pendampingan, tapi tidak dibuatkan ya, ingat tidak dibuatkan jurnalnya. Tapi kita membuat pendampingan. Alhamdulillah teman-teman yang kami dampingi di piloting tahap 1 semuanya sudah hijau. Jangan sampai teman-teman di detik-detik akhir baru teman-teman perbaikan jurnal terus-menerus. Karena di dalam jurnal ini tidak langsung kita langsung valid. Ada yang perbaikan. Silakan kita membuka kelas pendampingannya dari mulai pembelajaran kemudian sampai ke UKP PPG atau ujian akhir, supaya teman-teman semua siap untuk mendapatkan SEDIK tahun 2024 ini. Nah, ini sekelumit tentang 3 modul yang harus teman-teman laksanakan. Dan nanti teman-teman kalau misalkan sudah selesai, maka teman-teman yang 3 modul ini akan berubah hijau seperti alumni kami yang ini. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, maka teman-teman nanti tinggal tunggu aja daftar UKP PPG-nya. Supaya teman-teman tidak kesulitan dan terburu-buru ketika validasi si jurnal, maka teman-teman buat pola lini masa tergantung daripada kegiatan teman-teman semua. Kalau di kelas saya itu minimal 2-3 hari sudah buat satu jurnal. Jadi supaya validatornya bisa cepat memvalidasi jurnal kita dan kita sudah bisa mempersiapkan ujian akhirnya dengan waktu yang punya waktu lama. Karena membuat UKIN bahan ajar itu cukup lumayan lama teman-teman, apalagi mau tag videonya nanti ada yang video panjang dan video editan.
Jadi perlu diskusi yang matang dengan teman-teman seperjuangan dan mentor. Insya Allah kalau misalkan itu membantu, kami mendampingi sampai akhir. Itu aja teman-teman semua ya. Nanti tinggal UKPMPG di akhir ini akan berubah menjadi hijau atau biru. Kalau misalkan 3 unit modul pembelajaran ini sudah menjadi hijau semua. Oke. Terima kasih teman-teman semua ya. Sukses selalu perjuangan ini dan nikmati pembelajarannya. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menonton ini lulus semua ya, yang ikut kelas kami pun lulus, dapat serdik tahun 2024 ini. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman perjuang lainnya sehingga dapat tercerahkan. Insya Allah mudah-mudahan mendapatkan amal jariah untuk kita semua dan memudahkan kita mendapatkan serdik tahun 2024 ini. Terima kasih, dadah.